Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PSA Farm dimanapun Anda berada, salam sehat, segar, sukses selalu. Amin. Hari ini saya ingin berbagi cerita dengan sahabat PSA Farm tentang bagaimana how to manage water, bagaimana cara memanage air supaya ketersediaan air itu cukup untuk kebutuhan seluruh tanaman yang ada di lahan kita, dengan catatan lahan kita adalah lahan tandus, kering, dan tidak ada sumber mata air. Jadi kita murni mengandalkan air hujan. Ini saya gambarkan seperti ini, sahabat PSA Farm. Jadi di tempat kami ini di Blora, Jawa Tengah itu memang terkenal dengan tanah yang kering dan tandus. Tapi bagaimana kita harus bisa memanage supaya di tengah-tengah keterbatasan kita tetap eksis. Jadi kita bisa menanam tanaman jangka panjang seperti duren, mangga, dan lain sebagainya, kelengkeng. Tapi kita juga bisa menanam tanaman jangka pendek, entah palawija, baik cabai, tomat, jagung, porang, dan lain sebagainya. Caranya seperti apa? Jadi begini sahabat PSA Farm, jadi jangan pernah menyerah dengan kondisi alam, karena kita tidak boleh protes dengan keadaan, tapi kita harus memanage supaya keadaan itu berpihak sama kita. Ini contohnya di sini kita punya tanaman duren. Di sini bukan habitat duren. Lokasi di sini secara alamiah kita tidak bisa nanam duren, tapi alhamdulillah kita bisa membudidayakan duren. Ya, kita sudah punya ada 200 batang yang produktif. Ini kita coba nanam lagi, ada sekitar 55 batang ini di lokasi sini. Jadi dengan keterbatasan itu kita harus pintar memanage kondisi. Yang pertama adalah satu, jangan sampai air itu begitu turun hujan terus terbuang lewat got, gorong-gorong, dan pergi ke sungai habis. Jadi usahakan air itu ditahan semaksimal mungkin di mana lokasi kita bercocok tanam, sehingga kita bisa terpenuhi kebutuhan air untuk selama 1 tahun itu. Tentu dengan manajemen yang bagus. Misalnya di musim hujan kita bisalah berboros-boros air, tapi begitu musim kemarau harus dihitung kebutuhannya. Berapa jumlah tanaman keras, berapa jumlah tanaman lunak, berapa yang butuh konsumsi air tinggi, berapa yang rendah, itu harus dimanage. Sehingga nanti kebutuhan air itu bisa tercukupi untuk kebutuhan selama setahun. Nah, satu-satunya jalan di sini adalah tadi seperti dilihat sepanjang jalan dari kebun ke sana itu ada parit, di mana semua parit itu mengarahkan airnya ke satu titik. Nah, seperti ini. Ini kebetulan kemarin sore hujan, jadi masih ada sisa air. Ini kalau nggak ada hujan sehari 2 hari kering ini gotnya. Nah, seluruh air dari seluruh penjuru kebun kita arahkan ke satu titik, dibawa ke sini, dan kita muarakan di dalam kolam tampungan air. Jadi ini kita punya tampungan air selebar sekitar 15 meter kali 40 meter lebih lah, 40 atau 50 meter dengan kedalaman 3 meter. Sehingga bisa dihitung total stok air kita itu berapa. Nanti harus bisa dimanfaatkan selama musim kemarau untuk penyiraman seluruh tanaman, sehingga tanaman itu bisa tumbuh dengan normal. Ini nanti bisa dilihat itu duren-duren kita bisa tumbuh subur. Ini yang tanaman cabai, tanaman porang, semuanya alhamdulillah bisa subur. Jadi kita harus benar-benar menghitung kebutuhannya. Paling sensitif di sini adalah duren. Karena durian kalau musim kemarau, kalau sampai telat siram, bukannya nggak tumbuh, dijamin 99% mati.
Nah, berarti prioritas utama nanti durian itu misalnya kita punya 60 batang, seharinya itu plus minusnya sekitar 50 sampai 100 liter, tergantung cuaca. Artinya berarti kita butuh sekitar 6.000 liter per hari, minimal per 2 hari di musim kemarau. Artinya kita harus punya stok air selama musim kemarau itu cukup untuk kebutuhan tanaman itu. Belum nanti tanaman yang jangka pendek seperti buah sayur-sayuran, terus tanaman hias dan lain sebagainya. Kecuali mangga tidak perlu siraman, cukup alami. Kelengkeng masih butuh siraman dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Sehingga bagaimana memanage air itu bisa maksimal dan bisa bermanfaat, dan kita bisa berkarya walaupun dalam kondisi terbatas. Karena kalau mengandalkan curah hujan saja dan tidak ada tampungan air seperti kolam di sini, 99,9% tanaman yang sensitif air termasuk durian sudah bisa dipastikan tewas. Jadi kita harus banyak berkalkulasi dan berhitung untuk menghasilkan produk atau tanaman kita tumbuh dengan maksimal. Demikian sahabat PSA Farm, bagaimana berbagi cerita, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk rekan-rekan yang masih punya semangat untuk berkebun, sehingga dalam kondisi keterbatasan insya Allah masih bisa kita berkarya dengan maksimal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.